2025 promosi korupsi guys ya, mana netizen-netizen itu membuat rincian ya, terkait korupsi 300 triliun guys ya. Wih, ini keren guys ya. Korupsi 300 triliun merugikan negara, dihukum cuman 6,5 tahun. Wah. Dan di sini juga Prabowo Subianto tidak terima ya, sudah merugikan negara 300 triliun kok dihukum 6,5 tahun ya. Kita saksikan bersama-sama guys ya. Jangan lupa kasih saya like dan subscribe, oke? Dan tonton full videonya guys agar kalian paham, oke? Mantap. Kita langsung yang pertama yaitu promosi akhir tahun 2025 atau promosi 2025 tentang korupsi. Akhir tahun daftar harga ya, korupsi beserta hukuman penjaranya. Anda bisa lihat. Betul. Kalau Anda korupsi di 300 triliun, Anda dipenjara selama 6,5 tahun. Keren tuh. Kalau ini masih dirasa keberatan, Anda bisa ambil promo kedua. Korupsi 150 triliun, Anda cuma dipenjara 3,25 tahun. Ini pun kalau Anda merasa terlalu lama, ini yang viral, Anda bisa ambil promo ketiga. Korupsi 75 triliun, maka Anda dipenjara selama 1,625 tahun. Kalau ini pun masih dianggap terlalu berat, Anda bisa ambil promo 4 ya. Korupsi di harga 37,5 triliun, maka Anda akan dipenjara selama 0,81 tahun atau 8 bulan. Ini kalau masih dirasa berat, Anda bisa ambil promo ini. Nyolong uang negara 18,7 triliun. Dan Anda akan dihukum selama 0,406 tahun atau selama 4 bulan. Begitu juga seterusnya. Nah, ini silakan disimak. Ini promo akhir tahun daftar harga korupsi maling beserta hukuman penjara. Mumpung murah, Grek. Ayo teman guys ya. Ya, silakan kalian bisa ambil promo guys. Promo akhir tahun. Terima kasih. Indonesia lagi menyala nih, Pak Presiden akhirnya speak up masalah kasus korupsi bicara ya, Presiden Prabowo yang kena hukuman cuma 6,5 tahun penjara. Dan beliau ngomong kayak gini. Kalau sudah jelas mengakibatkan kerugian, terutama juga hakim-hakim yang vonisnya jangan terlalu ringan lah. Rakyat di pinggir jalan ngerti, vonisnya sekian tahun. Tolong Jaksa Agung naik banding nggak? Naik banding guys. Naik banding ya? Betul Pak. Naik banding. Vonisnya ya Prabowo mantap. 50 tahun begitu kira-kira. 50 nah, tahun, kalau kayak gini kan masyarakat jadi tenang kan bahwa Presiden ternyata merhatiin dan juga turun tangan untuk memberantas korupsi sampai menyarankan untuk bisa sampai 50 tahun. Nah, di sini juga Pak Presiden mengarahkan untuk Menteri Permasyarakatan dan juga Kejaksaan Agung untuk mengajukan banding dan sudah diajukan banding. Kita tinggal lihat lembaga yudikatif dan lembaga lainnya apakah setuju atau tidak. Pasti banyak yang nanya, tapi Bang, masa ya Presiden nggak bisa langsung ngasih kekuasaan 100% kayak langsung hukuman 50 tahun penjara? Nggak bisa. Negara ini 100% tidak dipegang oleh Presiden karena dibagi oleh beberapa lembaga. Dimana kalau misalkan 100% dipegang oleh Presiden atau kalau pemimpin, takut disalahgunakan. Makanya ada lembaga dimana setara. Jadi kayak dimusyawarahkan, ini setuju. Nah, baru itu keputusan bisa disahkan. Di sini Pak Presiden sudah mengajukan banding melalui Kejaksaan Agung. Kita bakal lihat lembaga lainnya menyetujui atau tidak. Itu yang perlu dipertanyakan. Karena kita masyarakat, sebenarnya kata Pak Prabowo, orang di pinggir jalan aja tahu 300 triliun itu hukumannya pasti bisa lebih dari 20 bahkan sampai 50 tahun. Kalau lembaga lain tidak menyetujui banding Pak Prabowo, berarti perlu dipertanyakan ini. Lembaga-lembaga ini berarti tidak mensupport aksi pemberantasan korupsi. Betul. Kita lihat aja nanti gimana, karena ini bakal jadi tarik balik. Kalau misalkan Pak Prabowo bisa sampai mengajukan banding dan memvonis koruptor yang satu ini bisa sampai hukuman terberatnya, berarti nilai Pak Prabowo di mata masyarakat Indonesia termasuk kalian pasti bakal, wah ternyata Pak Prabowo beneran nih ngeberantas korupsi dan sebagainya, menyuarakan suara rakyat, hak rakyat. Tapi kalau misalkan sampai gagal, ada dua opsi. Yang mau diserang lembaga-lembaga yang tidak mendukung bandingnya Pak Prabowo, atau yang selanjutnya sudut pandang Pak Prabowo di mata masyarakat Indonesia pasti bakal turun, ya kan? Karena harapan masyarakat Indonesia sama Pak Prabowo ini bisa dibilang cukup tinggi karena agak lain bisa dibilang dibandingkan presiden-presiden sebelumnya. Gimana pendapat kalian tentang jenderal yang satu ini? Dia udah ngirim tim dia untuk ngajuin banding, berarti kan dia menyuarakan masyarakat, ya gak? Kita bakal lihat, disinilah titik mulai antara pertarungan antara presiden melawan koruptor yang ada di Indonesia. Gimana kelanjutannya? Silahkan komen pendapat kalian dan jangan lupa follow untuk info selanjutnya karena seru banget. Indonesia lagi menyala, bro.
Hati-hati Pak Ya Prabowo, ini ya hati-hati. masyarakat guys ya. Saya Masyarakat. Kenapa? Ada apa? Kok Pak Presiden harus hati-hati? Dengan adanya kasus korupsi 300T yang diponis 6,5 tahun dan denda 1 miliar, maka akan semakin banyak tumbuh koruptor-koruptor baru di negeri kita ini. Itu hati-hati yang pertama, Pak. Yang hukumannya hukuman mati saja masih ada juga yang korupsi. Apalagi yang hukumannya cuman sekedar seperti itu. Betul. Wih, enak kali lah, ya kan? Pasalnya, pejabat nakal akan mikir. Betul. Korupsi 300T dihukum hanya 6,5 tahun. Didenda cuma 1 miliar. Wah, enak nih. Enak. Kalau aku korupsi setengah dari jumlah itu, berarti hukumanku pun setengah dari itu. Betul, betul. Dan dendanya pun setengah dari itu juga. Wih, mantap nih. Aku masuk penjara, keluargaku bahagia. Iya. Di penjara, kamar juga bisa kubeli. Kusulap jadi kamar mewah. Betul, betul. Mantap juga nih. Mantap. Gitu mikirnya. Ya, betul, Pak. Dan hati-hati yang kedua, ya, negeri kita Indonesia ini gemah ripa loh jinawi. Tetapi gegara ini ya hilang deh gemah ripa loh jinawinya. Sekarang jadi negeri para koruptor. Ingat, negeri para koruptor, bukan negeri para ketua ya. Filmnya Abang dah. Udah tahu kalian filmnya? Ah, kalian tonton lah dulu ya. Pangeran Disney kok korupsi? Tuntutannya 12 tahun. Tapi hakimnya bilang apa? Terlalu berat. Iya. 6,5 tahun aja. Ya. Nyolong kayu 5 tahun. Nyolong ayam 7 tahun. Nyolong timah 6,5 tahun. Ya. Kerugian negara itu 300 T. Bukan potensi loh ini. Gara-gara majikan Mickey Mouse ini, uang negara udah kemakan 300 triliun. Tapi disuruh kembaliin berapa? 210 miliar. Ya. Dendanya berapa? 1 M. Ya. 1% nggak nyampe ini. Ya wajar. Kan sopan. Sopan. Terus ada keluarga yang ditinggalkan. Walaupun ya orang mau diadili pasti sopan lah. Tiba-tiba pakai peci, pakai kerudung. Ya. Tapi ya memang ada keluarga yang ditinggalkan dengan kemewahan, dengan harta melimpah. Yang kalau suaminya dihukum pancung pun, istri dan anaknya masih hidup. Itu kan kalau buka lemari rumahnya ada uang rakyat ya. 7 keturunan pun masih hidup. Tapi di luar sana ada maling ayam yang maling emang karena nggak bisa makan. Itu baru keluarganya ditinggalkan kelaparan. Yang kayak gitu saya masih rela lah dikasih remisi. Tapi kalau ke koruptor itu hakimnya yang takut nggak bisa makan. Makanya Anda nurut aja kan Pak. Dapat berapa koper Pak Hakim? Tapi ya nggak apa-apa, ngasihnya uang kan. Yang penting jangan istrinya dikasih. Kasian lah, pernikahan sudah seperti Putri Disney. Dapat suami yang ramah dan sopan. Jadi dari awal tahu, wah suamiku profesinya koruptor. Udah gitu sopan lagi. Jadi gampang lah dapat remisi. Jadi kalau di penjara ya 3,5 tahun keluar lah ya. Itu kalau beneran di penjara. Nggak tahu kalau sandiwara. Pas malam ngisi absen, habis itu pulang lagi ngelonin istri. Ini sayang timah-timahku. Nggak usah jauh-jauh ke Antartika. Di negara sendiri mah aman. Makanya mana yang bilang mau memberantas korupsi sampai Antartika? Pidato mulu, Pak. Mana katanya penegakan hukum mau dibuat setara, nggak pandang bulu. Ini buktinya. All animals are equal, but some animals are more equal than others. Itu kata-kata dari buku ini. Kita itu hidup di peternakan hewan, di mana manusia adalah satu-satunya makhluk yang mengkonsumsi tanpa memproduksi. Di sini kita diajarin, kita itu cuma diternak. Dan apa dampak buruknya kalau kita apatis sama gerak-gerik penguasa? Apalagi sampai menormalisasi kasus korupsi. Jadi saya rekomen Anda baca buku ini supaya minimal literasi kebijakan publik dan hukum Anda meningkat dan nggak gampang dimanipulasi lagi. Udah saya taruh di keranjang kuning, 1 paket dapat 2. Jadi baca itu, terus kan profil hakimnya udah ada nih. Nah itu kalau pemerintah nggak becus, ya sudah rakyat aja yang mengadili. Oke, itu guys ya. Itu penjelasannya guys ya. Tentang kasus 300 triliun yang cuman dihukum 6,5 tahun ya. Tapi di sini Prabowo Subianto sudah menjelaskan akan mengajukan banding ya. Dan Prabowo sudah mengucapkan 50 tahun ya. Wah, yang korupsi itu makin panik guys ya. Mungkin tidak bisa tidur semalaman, bahkan seminggu guys. Wah, oke, cukup sekian untuk videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.